نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifah halukum? Sholih dan sholihah, hari ini insyaallah kita akan belajar pelajaran PAI seperti biasa. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, yadun diangkat, ro'sun ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dulu pada saat solihah masih kelas 1, kalian pernah mempelajari apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna ya teman-teman. Selanjutnya, mari kita lanjutkan mengenai nama Allah dalam Asmaul Husna yang lain ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang menciptakan seluruh alam ini beserta isinya. Kalau kita melihat semua yang ada di langit dan di bumi, maka kita semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pencipta. Mari kita pelajari salah satu Asmaul Husna Allah, yaitu Al-Khaliq. Al-Khaliq artinya Allah Maha Menciptakan. Allah yang telah menciptakan manusia, hewan, tumbuhan, langit, benda-benda angkasa, bumi, dan segala isinya. Perhatikan ayat di bawah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Artinya, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi serta apa saja yang ada di antara keduanya. Al-Quran, Surah As-Sajdah ayat 4. Al-Khaliq artinya Allah Maha Mencipta, mencipta semua segala yang ada. Allah yang menciptakan semua makhluknya, bentuknya sempurna dan sebaik-baiknya. Malaikat dan hewan, manusia dan tumbuhan, matahari dan bulan, gunung dan lautan. Allah yang menciptakan semua ini, Allah yang mengadakan semua ini. Salah satu hikmah yang dapat kita peroleh setelah kita mengetahui Asmaul Husna yaitu Al-Khaliq adalah perilaku bersyukur. Syukur berarti kita berterima kasih kepada Allah. Syukur juga berarti merasa beruntung atau merasa lega atau merasa senang. Di dalam Al-Quran, Surah Ibrahim ayat 7, disebutkan jenis-jenis nikmat yang perlu kita syukuri. Yang pertama, ada nikmat jasmani atau nikmat fisik, yaitu kenikmatan yang dapat dirasakan oleh tubuh kita. Contohnya seperti nikmat sehat. Yang kedua, ada nikmat rohani atau nikmat mental, yaitu merupakan nikmat yang dapat dirasakan oleh roh atau jiwa kita. Contohnya adalah nikmat tentang pengetahuan. Berikut ini adalah contoh perilaku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bersyukur dengan hati dan perasaan, yaitu dengan mengakui bahwa hanya Allah sang pemberi nikmat. Contohnya, menghindari perilaku buruk yang dibenci manusia dan Allah, seperti kikir, ria, fasik, mungkar, keji, dendam, sombong, takabur, munafik, dan lain-lain.
Yang kedua adalah bersyukur dengan mulut atau ucapan. Maksudnya adalah mengungkapkan secara lisan dengan menceritakan nikmat yang didapat dari Allah. Bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, terbiasa membaca Al-Quran atau tadarus. Yang kedua, selalu ingat Allah dengan berzikir dimanapun dan kapanpun kita berada. Yang ketiga, contoh perilaku bersyukur yaitu bersyukur dengan amal perbuatan. Maksudnya adalah beramal dengan ketaatan kepada Allah, seperti melakukan ibadah sholat 5 waktu dan berpuasa, dan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Yang keempat adalah bersyukur dengan harta benda. Maksudnya adalah kita harus menyalurkan harta yang Allah berikan kepada kita untuk kebaikan, yaitu memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bisa digunakan untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan keuangan. Yang kedua, bisa digunakan untuk membangun musola, masjid, sekolah, jembatan, dan lain-lain yang itu bermanfaat untuk orang lain. Hikmah yang kedua adalah suka membantu orang lain. Orang yang meyakini bahwa Allah Maha Pencipta akan selalu bersyukur dengan segala keadaannya dan akan membantu orang lain yang kesulitan. Nah, solih-solihah, orang yang gemar membantu orang lain dalam kesulitan ini akan memperoleh kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain, dan perbuatan yang paling dicintai Allah adalah memberi kegembiraan seorang mukmin, menghilangkan salah satu kesusahannya, membayar hutangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Dan aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya itu lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Soleh-solihah, hikmah yang ketiga adalah menjaga dan melestarikan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman kepada Asmaul Husna Al-Khaliq akan menjaga alam dengan baik, mencegah alam dari kerusakan dan kepunahan alam dengan cara misal, tidak menebang pohon sembarangan, selalu membuang sampah pada tempat sampah, atau solih-solihah juga bisa menanam pohon di sekitar lingkungan rumah. Masya Allah, tak terasa pelajaran hari ini sudah selesai. Untuk menutup pelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga ilmu apapun yang teman-teman dapatkan hari ini berkah dan bermanfaat ya teman-teman, dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Tetap jaga kesehatan, dan syukron kasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.